Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil, tentunya bersama Pak Miel Bonito. Dan mari kita mulai saja pembahasannya. Vamos. Pada saat yang lalu, kita sudah pernah membahas kata kerja bantu share yang dalam padanan bahasa Inggrisnya adalah kata kerja bantu be, ya. Tapi pada saat itu kita baru membahas kata kerja bantu share yang digunakan bersama pokok kalimat you dan pokok kalimat to saja. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas atau mempelajari kata kerja bantu share yang dipakai dengan semua pokok kalimat yang ada, yang sudah didaftarkan di sini, ya. Nah, tapi perlu kita ketahui dulu apa sih kegunaan share itu. Ini pengulangan saja supaya lebih tahu bahwa kata kerja bantu share ini dipakai untuk menunjukkan sifat tetap atau ciri-ciri dari suatu benda atau orang. Contoh di sini. Sini ada kalimat kami tinggi atau kami jangkung. Saya ambilkan kata sifat yang sederhana, mudah saja supaya mudah dipahami, ya. Nah, tinggi atau jangkung di sini, ya. Tinggi atau jangkung itu dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Spanyolnya adalah alto atau alta. Ada alto, ada alta. Alto dipakai untuk benda maskulin, alta dipakai untuk benda feminin. Jadi ingat, dalam bahasa Spanyol itu mengenal adanya gender, maskulin dan feminin. Maka semua kata sifat nanti bisa berbentuk kata sifat maskulin atau kata sifat feminin, ya. Bisa juga satu kata sifat yang itu sudah berbentuk maskulin dan feminin, jadi tidak ada bedanya. Nanti kita pelajari. Contoh kalimatnya nih, kami tinggi atau kami jangkung. Dalam kalimat ini adalah pokok kalimat dan ini adalah predikatnya. Kalau begitu dalam kalimat ini, predikatnya ini adalah suatu kata sifat, bukan kata kerja. Kalau begitu keadaannya, seperti pengetahuan dasar kita yang sudah dijelaskan, bahwa apabila suatu kalimat predikat dari kalimat tersebut bukan kata kerja, maka kita memerlukan kata bantu. Kata bantu itu bisa share, bisa estar yang sudah kita pelajari. Nah, coba kita lihat di sini. Kata tinggi atau jangkung ini merupakan sifat tetap atau ciri-ciri dari pokok kalimat ini, kami. Sehingga di sini diperlukan kata kerja bantu share. Tapi untuk menempatkan kata kerja bantu share di sini, kita harus tahu bentuknya bagaimana. Kata kerja bantu share kalau dipakai dengan kata kami ini, bentuknya gimana? Nah, itulah perlunya kita mengetahui semua bentuk konjugasi share untuk pokok kalimat yang ada. Bukan hanya untuk you dan to saja. Nah, ini daftarnya, ya. Jadi share itu nanti pada prakteknya akan berubah menjadi soy, eres, es, somos, sois, son, gitu, ya. Nah, soy ini kalau share dipakai dengan pokok kalimat yo, kan ini sudah kita bicarakan dulu. Jadi yo soy. Kalau tu eres, jadi tu eres. Usted es. Kalau L, L ini dia laki-laki, S juga. Termasuk Eya, dia perempuan. Share-nya adalah S.
Kalau nosotros, kami laki-laki itu somos. Kalau nosotras tetap juga somos, bentuk sernya itu sama. Vosotros yang artinya kalian laki-laki itu bentuk sernya adalah sois. Dan vosotras kalian perempuan bentuk sernya juga tetap sois. Nah kalau ustedes artinya kan Anda sekalian gitu. Ini sernya menjadi son. Termasuk ini ellos mereka laki-laki. Maka bentuk sernya adalah son. Dan juga kalau ellas yang mereka perempuan, konjugasi sernya itu adalah son. Jadi ser ini nanti mungkin menjadi soy, mungkin menjadi rs, mungkin menjadi s ini, mungkin menjadi somos, mungkin menjadi sois, dan mungkin menjadi son. Tergantung pokok kalimat mana yang memakai kata kerja bantu ser itu. Nah, kalau sudah mulai ini kita coba kami tinggi atau jangkung. Bahasa Spanyolnya kami adalah nosotros ya. Kami itu nosotros. Dan ini kita sudah tahu. Tinggi atau jangkung itu kan alto, alta. Kita pakai alto. Alto dulu ya. Ya, alto. Tapi karena nosotros itu kan jamak lebih dari satu, kami gitu kan lebih dari satu, maka altonya ini juga harus jamak sesuaikan dengan yang dijelaskan. Jadi alto menjadi altos ini. Ya, altos. Nosotros altos. Ingat, kalimat ini masih memerlukan kata kerja bantu ser yang kita jelaskan tadi. Kenapa? Karena alto bukan kata kerja. Kalau alto itu kata kerja, tidak perlu kata kerja bantu ser. Tapi alto ini adalah kata sifat. Ya, jadi kita perlu kata kerja bantu ser yang tadi ser untuk nosotros adalah apa nih? Lihat sini somos. Jadi di sini kita masukkan somos sebelum kata sifatnya itu. Jadi kami tinggi itu jangkung itu menjadi nosotros. Kata kerja bantu ser untuk nosotros adalah somos altos. Nah, kalimat ini nosotros somos altos itu udah benar. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih mudah dipadankan gitu, gitu. Nosotros somos altos, bahasa Inggrisnya we are tall. Jadi somos ini kalau di bahasa Inggris kan we ini are tall. Ya. Jadi we are tall itu kami tinggi atau jangkung, atau nosotros somos altos. Tapi ini memang a ataupun somos dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita tidak mengenal kata bantu itu. Jadi kita mengatakan langsung aja kami tinggi atau kami jangkung. Di sini tidak ada apa-apa. Kita memang tidak punya jenis kata kerja bantu ser atau be ini, ya itu. Nah, kemudian andai kata yang kita pakai nosotras, yaitu kami perempuan, maka altosnya akan berubah menyesuaikan menjadi bentuk femininnya, yaitu alta, tapi jamak jadi altas. Jadi kalau ini pokok kalimatnya kami perempuan, yaitu nosotras, kan? Nosotras, somosnya tetap, ya somosnya tetap, tapi altosnya menjadi altas. Tuh. Nosotras somos altas, kami jangkung. Di sini dengan catatan nosotrasnya itu kaminya adalah kami perempuan. Ya. Jadi dengan mengetahui bentuk konjugasi atau perubahan kata kerja bantu ser untuk semua pokok kalimat, yaitu soy RSS, somos, soy, son, maka pembicaraan kita nanti bisa lebih luas skopnya. Tidak hanya dengan pokok kalimat yo dan tu saja, tapi juga bisa menggunakan ser dengan pokok kalimat yang lain. Misalnya mereka, kalau mereka jangkung kan mereka itu adalah ellos atau ellas. Maka nanti mereka jangkung itu ellos, son, dan ini sernya untuk ellos kan son. Jadi
ellos son altos. Karena ellos itu laki-laki. Kalau mereka perempuan, ellas son altas. Ya, jadi ingat, ellos son altos. Kalau ellas son altas. Nosotros somos altos. Kalau nosotras somos altas. Kalau saya, misalkan, yo soy alto. Saya cangkung. Kalau kamu, ya tú eres alto. Itu bisa yo soy alta kalau yo-nya itu feminin. Begitu juga tú eres alta kalau kamunya itu adalah perempuan. Kalau yang jelas di sini dia, karena dia laki-laki L dan dia perempuan adalah ella. Jadi kalau dia laki-laki cangkung itu ya L es alto. Kalau dianya perempuan ella ya ella es alta. Jadi kita bisa menggunakan share atau kata kerja bantu share untuk semua pokok kalimat. Ya, untuk yo, tú, usted, él, ella, dan seterusnya. Oke, jadi skop pembicaraan kita nanti bisa lebih luas. Tidak hanya menggunakan kata yo dan tú saja, tapi dengan pokok kalimat yang lain. Nah, bisa dipahami, bukan? Nah, untuk sementara kita akhiri dulu pelajaran kita untuk kali ini. Kan kita teruskan di episode berikutnya. Dan seperti biasa, kalau dianggap manfaat, tolong jangan lupa di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Terima kasih. Sampai nanti. Gracias y hasta luego.